Selamat sore Bapak Pram. Hari ini saya Jody Sanusi mau wawancara Bapak Pram terkait mata kuliah isu sosial. Jadi untuk langsung saja ke wawancaranya, ya yang pertama bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebelum menjadi profesional atau pengusaha seperti sekarang. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Haji atas diberinya kesempatan untuk kita bisa berkontribusi dalam pendidikan yang sedang ditempuh oleh Mas Haji saat ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Visio Komputer Purwokerto dan saya Mas Pramono. Itu kita berdiri di Purwokerto pertama kali tahun 2025. Kita berkomitmen untuk mengambil bidang di printer dan komputer dan laptop. Itu background kami. Pertama kali kita di Jogja kita tahun 2002 kita memulai usaha di Jogja itu pertama kali di bidang printer, dan namun kemudian kita ada pengembangan ke bidang komputer dan laptop dan alat-alat yang menunjang di bidang komputer. Seperti itu Mas Haji. Lalu untuk yang kedua, apa motivasi utama yang mendorong Bapak Pramono memulai karir atau bisnis ini? Ya, untuk motivasi kita di bidang ini, karena dulu kita berangkat dari Yogyakarta ya, karena kita semua tahu Yogyakarta itu kota pendidikan yang tentu saja berkaitan erat dengan bidang teknologi, dan bidang teknologi itu seperti sudah menyatu dengan Yogyakarta. Nah, itu saya melihat di kota Purwokerto saat itu masih belum banyak ya untuk bidang teknologi yang seperti yang kita geluti di Jogja. Oleh karena itu banyak rekan-rekan ataupun instansi atau pelaku-pelaku usaha di Purwokerto yang berkaitan dengan teknologi merasa kesulitan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan komputer ataupun di printer. Ketika mereka mengalami kerusakan ataupun yang membutuhkan teknisi di bidang komputer, mereka akan ke Yogyakarta, dan itu kan jauh jaraknya. Oleh karena itu kita memiliki ide saat itu untuk membuka di Purwokerto gitu. Lalu yang ketiga, siapa sosok atau pengalaman yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir Bapak Pramono? Iya, sosok yang pertama kali mengenalkan kami ya di bidang printer itu dulu ada rekan saya, rekan di Yogyakarta, itu bisa dibilang ya rekan sepermainan. Itu dia menggeluti bidang komputer terlebih dahulu, dan saya diajak untuk bisa bersama-sama untuk menggeluti bidang itu, dan ternyata sangat menarik ya untuk komputer. Saya pikir jadi sesuai dengan apa yang kami didik di Yogyakarta di bidang itu, jadi sesuai dengan pengetahuan kami di bidang komputer. Akhirnya kita menerjuni bidang di printer, akhirnya merambah komputer bersama dengan rekan saya yang di Yogyakarta itu. Lalu untuk tantangan terbesar yang pernah dihadapi di awal perjalanan profesional Bapak Pramono itu seperti apa? Ya, tentu saja yang pertama karena di Purwokerto itu kota kabupaten ya, jadi itu kita banyak mengalami kendala terutama di sarana dan prasarana, dan itu berkaitan dengan perlengkapan dan peralatan yang menunjang bisnis di bidang komputer. Oleh karena itu kita untuk mengatasi hal tersebut, kita memang ada ya untuk kurir khusus yang dari Yogyakarta ke Purwokerto. Namun demikian untuk saat ini hal itu sudah tidak menjadi suatu kendala, karena Purwokerto saat ini sudah yang menjadi kota besar ya, jadi semua hal itu sudah mudah di Purwokerto, apalagi sekarang ditunjang dengan media sosial yang ya tentu saja sangat memudahkan. Ketika kita membutuhkan spare part yang di Purwokerto nggak ada, itu satu hari bisa dapat walaupun itu di Jakarta melalui media sosial. Gitu. Ya, lalu untuk bagaimana Bapak Pramono mengatasi rasa ragu atau kegagalan di awal karir? Ya, tentu saja semua pelaku usaha itu tidak langsung berhasil ya untuk
menggeluti usahanya sampai ke titik yang berhasil, yang dipandang orang itu berhasil, tentu akan mengalami pasang surut karena setiap usaha itu bisa dibilang tidak bisa dipastikan untuk masa depannya seperti apa. Namun demikian kita optimis karena semua kantor, bahkan semua orang ya sekarang, karena bidang IT sekarang ini bisa dibilang suatu dasar, suatu bidang yang kedepannya bisa bertahan. Ya, untuk selanjutnya ini pemateri dari segi strategi dan manajemen bisnis. Ya. Bagaimana strategi apa yang paling efektif menurut Bapak Pramono dalam mengembangkan usaha hingga bisa sukses seperti sekarang? Ya, semua usaha itu sebenarnya berbagai bidang itu sama. Untuk manajemen strategi bisnisnya itu bisa dibilang hampir mirip-mirip sama, cuman berbeda bidang saja. Jadi yang pertama kita tentu saja memerlukan konsumen ya untuk kelangsungan usaha kita, dan konsumen itu tidak serta-merta dia bisa langsung datang, itu tidak. Jadi kita harus bisa membuat konsumen untuk datang ke tempat kita, dan setelah datang dia akan merasakan puas dengan apa yang kita suguhkan kepada mereka, yang kita kerjakan, kita layankan kepada mereka. Tentu saja yang pertama strateginya dengan promosi yang untuk membuat mereka datang ke kita, mengenal kita di bidang apa, itu harus jelas. Jadi kita bisa dengan berbagai cara. Yang pertama mungkin bisa mulai iklan di koran atau di radio yang kita jalani. Ya. Kemudian kita membuat flyer untuk kita edarkan ke kantor-kantor atau seputar lingkungan kantor. Dan tentu saja kalau kita sudah mendapatkan konsumen sudah datang, kita tinggal melangkah ke selanjutnya, yaitu membuat mereka puas dengan layanan kita. Tentu saja itu berkaitan dengan yang pertama, kualitas pelayanan. Jadi kita di bidang komputer berkomitmen untuk pelayanan itu 1 hari selesai. Jadi apapun masalahnya kita programkan harus 1 hari ada hasil untuk yang kita kerjakan. Jikapun tidak bisa selesai hari ini, 1 hari kita harus memberikan informasi kepada si pelanggan sehingga mereka puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian setelah itu layanan purna jual juga harus memuaskan. Ketika mereka sudah selesai servis di tempat kita dan puas, itu kita juga menyiapkan untuk menggaransi servis kita. Jadi itu rata-rata ada garansi, mungkin ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Itu sesuai dengan komunikasi dengan si pelanggan. Begitu. Ya, untuk selanjutnya sih bagaimana cara menjaga kualitas produk atau layanan agar tetap kompetitif, dan dalam hal manajemen atau prinsip utama yang selalu Bapak Pramono pegang itu seperti apa? Ya, menurut kita di bidang komputer itu hal yang bergantung kepada kualitas produk ya, produk spare part, karena kita kan sebagian besar ini perbaikan, jadi kita mengutamakan kualitas spare part yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan spare part yang berkualitas untuk dipasangkan di komponen-komponen laptop, komputer ataupun printer. Jadi apa yang sudah kita perbaiki, alhamdulillah itu bisa bertahan lama sehingga konsumen merasa puas, karena setiap servis di depan kita mereka merasa awet gitu, karena komponen itu kita utamakan yang terbaik kualitasnya, karena sangat banyak peringkat kualitas yang ada di pasaran. Kita tinggal pilih ya, ada yang murah, tengah-tengah ataupun yang baik, yang harganya di atas rata-rata, dan itu kita utamakan yang kualitas terbaik sehingga hasilnya awet. Lalu untuk manajemen timnya itu sendiri, prinsip Bapak itu seperti apa? Ya, kita di sini ada 4 personil ya. Jadi pertama kita mengutamakan atmosfer kekeluargaan, sehingga semua anggota Visio itu sudah seperti satu keluarga. Jadi kita bisa dibilang sudah tahu tugas masing-masing gitu, karena ada yang fokusnya di dalam ya, lanjut ada beberapa materi lagi. Lalu
Lalu untuk peran inovasi teknologi dalam perkembangan usaha Bapak Pramono itu seperti apa, dan faktor utama yang membedakan bisnis sukses dengan yang tidak bertahan lama itu seperti apa? Ya. Untuk saat ini kita harus bisa beradaptasi dengan hal-hal baru yang selalu muncul. Jadi sekarang kan perkembangan IT teknologi itu sangat pesat sekali. Jadi bilang setiap hari itu ada hal baru, dan hal itu juga yang bisa mengubah cara kita berpikir tentang teknologi. Dan itu kita selalu menyesuaikan karena komponen-komponen baru selalu muncul, selalu ada, dan kita selalu mengikuti hal itu. Dan untuk membedakan usaha yang sukses dan tidak itu ya, jadi itu kita harus matang dengan planningnya. Yang pertama kita harus planning dulu. Kalau kita untuk planning tidak kuat, itu kita akan kalah dengan kompetitor. Karena itu kita harus siapkan dulu dari awal planning yang kuat dan tim yang kuat juga yang solid. Kalau tim kita tidak solid, saling menjatuhkan, itu kita akan sulit untuk maju berkembang. Jadi kita harus punya tim yang solid dulu ya.